Nah, kita sudah melakukan sewa server untuk database MySQL. Bagi yang belum sewa, silahkan tonton video sebelumnya ya. Bagi yang sudah menyewa dan sudah bayar ya, kita lanjutkan. Oke, kita harus login dulu ya. Nah, username dan password dan cara loginnya itu ada di email teman-teman masing-masing. Oke, ini adalah domain yang saya daftarkan kemarin ya. Nah, cara loginnya punya saya seperti itu ya. Domainnya kemudian titik 2, duanya 4 kali, enter. Nah, di sini untuk memasukkan username, silakan cek email teman-teman ya, username-nya apa dan passwordnya apa. Nah, kalau sudah login, maka tampilan itu seperti ini ya. Oke, kita buat database di sini, create database ya. Nah, masukin nama database teman-teman, misalkan PBA ya, bebas saja nama databasenya, terserah ya. Usernya, misalkan saya buat ini Bianbae, username, password ya. Ini passwordnya terserah teman-teman, saya buat misalkan terserah 12, terserah 12 ya. Nah, ini harus ada angka, ini salah ya. Ya, dia harus ada angkanya passwordnya. Coba kita klik create. Nah, ini gagal ya. Berarti ini gagal. Nilai terlalu panjang. Nah, yang mana tadi yang panjang ya? Oke, kita back saja. Oke, kita coba ya lagi. PBA. Oke, Bian saja, mungkin ini kepanjangan. Oke, kita coba create. Oke, berhasil ya. Nah, ini dia database-nya ya. Oke, ini database-nya. Nama database-nya ini ya. Pakai underscore seperti ini. Ini password yang saya buat tadi, terserah ya. Terserah teman-teman, username-nya Bian. Oke. Klik here, go back. Nah, ini ya. Jadi gini, di sini teman-teman bisa langsung pilih import database-nya ya. Boleh langsung di sini. Atau teman-teman juga bisa lewat PHP MyAdmin. Nah, ini dia PHP MyAdmin-nya. Oke, masukin username loginnya, bukan username yang kita buat tadi ya, bukan username create database, bukan. Ini adalah untuk loginnya, login awal tadi ya. Jadi ini masukin lagi. Ini salah ya. Oke. Nah ya. Ini kalau sudah masuk ke dalam PHP adminnya. Oke, ini masih loading. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Ini pilih dulu database-nya. Ini yang kita buat tadi, database ya. Teman-teman maksimal bisa membuat database itu 5. Mau lebih dari itu silahkan upgrade paketnya. Oke, kalau via PHP admin untuk masukin database, teman-teman bisa import. Kemudian choose file. Pilih lokasi backupan database teman-teman. Ini saya sudah backup ya, PBA SQL, kemudian open.
Setelah itu klik go. Kita lihat. Nah, ya, ini sudah masuk tabelnya, tabel barang, kemudian ini isi datanya. Ya. Oke, kita buat kita buka PBA SQL kita yang kemarin yang dibuat itu, ya. Oke, ini yang kita buat sebelumnya tentang MySQL. Nah, seperti itu. Misalkan begini ya, saya buat asal-asal dulu. Oke, ini belum terhubung dengan database MySQL yang online. Ya, ini belum terhubung. Kita cek di sini, kita klik barangnya. Nah, ya, ini masih belum masuk datanya. Ini masih lokal atau masih di komputer kita datanya. Nah, kita hapus misalkan. Oke, untuk menghubungkannya supaya menjadi online, kita atur kembali ODBC-nya, ya. ODBC. Nah, terserah teman-teman ya, ODBC teman-teman yang kemarin menggunakan yang mana, 32 atau 64, ya. Oke. Nah, misalnya gini, ini yang kemarin ya, yang sudah saya buat belajar PBA. Teman-teman bisa buat baru sama caranya seperti biasa, atau mau edit yang sudah dibuat. Kalau untuk sudah dibuat, double klik saja. Nah, ini ya. Jadi data sortnya biarkan saja, biar kita tidak setting-setting lagi di Excel-nya. Cukup kita ganti server, ini diganti, dan tidak localhost lagi. Kalau localhost ya masih di tempat. Tapi sebelum itu kita kembali dulu ke MySQL hostingnya ini. Kita klik menu view database, kemudian klik nama database-nya, klik. Nah, ini access host perlu kita tambahkan. Yang perlu ditambahkan itu apa? Adalah IP address kita. Jadi kita cek dulu, misalkan my IP, coba apa yang ada di sini. Oke, ini dia ya. What is my IP address? Nah, ini IP address saya. Ingat, saya di sini menggunakan IndiHome. Jadi IP address-nya ini berganti-ganti atau dinamis, ya. Nantinya bisa 249, terus nanti bisa berubah menjadi 250, ya. Jadi dia tidak tetap. Bagaimana caranya supaya tidak tetap? Teman-teman perhatikan saja yang berubah itu sampai mana saja. Kalau punya saya di belakang ini, 3 angka di belakang ini yang bisa berubah. Kita paste dulu di sini, ya. Nah, kalau dia berubah-berubah di belakang, berarti teman-teman tambahkan persen seperti itu. Tapi kalau sampai 109 ikut berubah, teman-teman juga buat di sini persen seperti itu. Ini untuk IP dinamis atau yang berubah-ubah, kecuali IP teman-teman sudah tetap permanen tidak berubah, ya. Oke, kemudian klik add host, enable to add. Oh, gagal. Oke, coba kita back. Nah, kalau gagal, gini, hapus persennya. Nah, seperti itu. Oke, ya. Seperti ini. Jadi persennya 1 saja. Kalau misalkan yang di belakangnya tadi juga ikut berubah, 165 ikut berubah, berarti persennya itu di sini. Seperti itu, ya. Nah, kita klik add host. Sukses. Oke.
sukses, kita back. Oke, ini sudah ditambahkan IP address kita. Kita kembali ke ODBC nya, masukin nama domainnya Bianshop Bianshop Jux in. Kemudian usernya apa tadi ya, Bianshop Bian, ini user punya saya. Kemudian passwordnya terserah 12 ya. Kemudian klik database-nya ini. Oke, ini belum muncul, artinya ini ada yang salah, entah passwordnya kah, atau servernya kah, usernya kah, bisa jadi itu salah ya. Nah, ini usernya Bian, kita pastikan. Oke, Bian. Kemudian passwordnya saya ketik ulang dulu. Coba kita klik database-nya. Masih tidak ada ya. Saya curiga di sini. Coba. Oke, dia masih tidak berubah. Berarti masih aman IP saya ini. Coba saya yang belakangnya saja ya, saya delete dulu. Saya ganti IP-nya. (109) sama dengan yang ini ya. Add host. Kita klik. Nah, masih tidak ada. Sekarang kita ganti IP. Nih, ini kalau gagal-gagal ya. Jadi ini triknya. Ini saya copy IP address, saya paste di sini, buang saja HTTP-nya, sisain IP address-nya. Klik. Oke. Masih gagal. Saya close. Masih ada kemungkinan ya. Jadi gini, nih kalau gagal-gagal ya. ODBC saya menginstal yang 64 bit, di sini yang 32 bit. Saya coba ambil ODBC yang sesuai 64 bit. Ini ODBC-nya saya install memang khusus untuk 64 bit ya. Jadi kalau punya teman-teman 32 bit ya tetap 32 bit. Oke. Bianshop Jux in. Ini tadi Bianshop, nggak ada T-nya, Bian. Terserah 12. Nah, itu dia muncul ya. Jadi itu tadi ada beberapa cara, teman-teman bisa coba yang mana satu, kemungkinan pasti ada yang berhasil gitu ya. Oke, ini dia ya database-nya Bianshop PBA. Tes saja boleh sukses. Oke, kita okekan. Sekarang kita coba input. Benarkah akan masuk 700? Sudah ada input 700. Oke. Kita coba yang lain. 800. Coba input masuk ya. Berarti ini belum refresh. Kita coba refresh. Nah, ini teman-teman saya cek ya. Jadi dia belum terhubung ke hostingnya, tetapi masih ke lokal ya, masuk ini. Datanya masuknya ke
database lokal ya. Saya coba cek lagi ODBC-nya, apakah ada yang salah. Seharusnya dia sudah ke host ya, bukan masuk ke lokal lagi. Kayak sepertinya ODBC saya ada yang bentrok gitu. Karena dia dua-dua seperti ini. Jadi saya remove dulu ya. Oke, saya coba remove. Apakah dia akan error? Saya lihat dulu modulnya. Oke, benar, belajar PBA. Nah, dia akan error ya. Oke, error. Data sortnya tidak ada. Saya buat ulang ODBC-nya. Oke, saya add. Ini kalau punya teman-teman bukan yang 64 bit, maka kalau teman-teman pilih ODBC Short Administration 60 bit, di sini tidak akan muncul MySQL ODBC drivernya ya. Oke. Belajar PBA. Dian shop jux in. Dian shop biang. Password terserah 12. Pilih database-nya, tes koneksi. Kita coba lagi. Kita coba 700. Oke, nah ini sudah terhubung nih. Sepertinya sudah terhubung ya. Sudah tidak ada lagi datanya. Oke, sekarang saya coba hapus dulu. Ya, sekarang kita coba ya, semoga benar-benar sudah terhubung ya. Tadi mungkin ada bentrok ya. 600. Klik input. Sudah masuk, benarkah? Kita cek database-nya di sini. Ini online ya. Kita klik. Nah, itu masuk ya. Nah, ini sudah terhubung. Artinya aplikasi kita sudah online. Jadi walaupun teman-teman mengetiknya itu di sini, kemudian ada lagi yang mengerjakan di tempat lain, yang penting terhubung ke internet, teman-teman settingkan ODBC-nya, itu sudah bisa bekerja sama ya untuk menginput datanya, karena datanya sudah dalam satu database online. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dan tutorial yang mungkin banyak kurangnya, banyak errornya, tapi semoga dengan error itu teman-teman dapat manfaatnya. Sekian dan terima kasih.